Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikatur Rahma dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hukum pertanggungan asuransi. A. Pengertian dan dasar hukum asuransi. Dalam masalah asuransi di Indonesia dikenal dengan dua istilah, yakni pertanggungan dan asuransi itu sendiri. Kedua istilah itu berasal dari bahasa Belanda, yakni verzekering dan asuransi. Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan istilah yakni assurance dan insurance. KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perusahaan asuransi tidak membakukan asuransi salah satu istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungan dan asuransi. B. Unsur-unsur asuransi. Dari definisi yang dirumuskan pasal 246 KUHD tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni 1. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung. 2. Adanya peralihan risikan dan tertanggung kepada penanggung. 3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung. 4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti. 5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. C. Jenis-jenis asuransi. Ilmu pengetahuan hukum berdasarkan karakter perjanjian asuransi membagi asuransi dalam dua golongan, yaitu 1. Asuransi kerugian. Tujuan asuransi kerugian adalah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. 2. Asuransi jumlah. Tujuan asuransi jumlah adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu menimbulkan kerugian atau tidak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila Mirzatul Ariza. Baik, saya Sheila Mirzatul Ariza. Sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip asuransi secara umum. Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus. Di dalam buku hukum asuransi Anglo-Saxon secara jelas dan sifat-sifat khusus asuransi disebutkan sebagai berikut. 1. Perjanjian asuransi bersifat aletair. 2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat. 3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian sepihak. 4. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang pribadi. 5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung. 6. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat iktikat baik yang sempurna. Dengan sifat khusus tersebut mengakibatkan perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian yang lain. Selain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi juga harus memenuhi asas-asas tertentu yang diwujudkan sifat-sifat atau ciri khusus perjanjian asuransi. Selanjutnya, manfaat penting asuransi. Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya bagi masa sekarang ini, yaitu A. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usahanya, yakni karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkannya. B. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memperalihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya. C. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya. Maka, suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam menilai biaya yang harus ia keluarkan oleh perusahaannya. D. Asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit yang apabila seorang menjamin kredit bank, maka biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan. E. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian dengan ditutupnya perjanjian asuransi. Maka risiko yang mungkin dialami oleh seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
F. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini, fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa. G. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini, premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek, mencegah maupun jangka panjang. Bagi usaha-usaha pembangunan, pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.